Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini pertanyaan dari mbaknya yang masih ada di Indonesia dan kepengen proses bekerja ke Singapura ya. Dan di sini pertanyaan seperti ini. Mbak mau tanya, kalau ke Singapura akte kelahiran beda tulisan sama di ijazah, boleh enggak ya? Nah, di sini buat kalian semua yang kepengen kerja ke Singapura ya, tentang biodata tuh Mbak ya. Yang namanya biodata itu harus satu. Misalkan akte kelahiran dengan ijazah nama nggak sama, itu nggak bisa Mbak, harus disamakan. Jadi semuanya itu persyaratan-persyaratan ya, dokumen-dokumen itu harus satu, semuanya sama ya, tentang nama, tanggal, tahun lahir semuanya harus sama ya. Tentang tempat tinggal itu harus satu. Misalkan nanti suatu saat kalian itu di luar negeri mendapatkan misalkan ya ada masalah apa kayak gitu, mudah untuk mengurusnya. Tapi di sini misalkan kalian itu namanya itu nggak jelas, alamatnya juga nggak jelas kayak gitu. Misalkan di luar negeri terus kalian kepengen namanya kirim barang atau kepengen entah itu kalian mau kirim apalah ke Indonesia kayak gitu ya susah, barang nggak sampai-sampai kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, mungkin di sini teman-teman semuanya berpikiran ya bahwasanya ya Allah di Indonesia cari uang susahnya, cari pekerjaan juga seperti ini susah banget, mau kerja apa, kepengen dapat penghasilan yang besar tapi mau bagaimana lagi, berusahalah menjadi seorang TKW, mengadu nasib, siapa tahu nanti bisa sukses seperti halnya tetangga saya itu kan ada menjadi TKW, dia sukses enak, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli sawah. Nah kepengen juga kan, namanya orang pasti punya pikiran yang seperti itu ya Mbak ya. Jadi di sini mungkin mbaknya ini berpikiran kepengen juga mengadu nasib ke luar negeri, siapa tahu nanti ya mudah-mudahan aja sukses seperti dia kayak gitu. Pasti ya Mbak ya. Jadi di sini buat kalian semua yang saat ini punya angan-angan atau sudah punya hasrat, punya keinginan ya, kepengen jadi TKW tapi dokumen-dokumen kok seperti ini bagaimana kayak gitu kan, pasti kalian berpikiran lebih baik tanya sama Mbak Asih saja ya kayak gitu. Kalau di sini kalian semuanya kepengen bekerja ke Singapura nih ya teman-teman, memang yang namanya nggak Singapura saja lah ya, ke Hong Kong, ke Taiwan kayak gitu ya, yang namanya dokumen itu satu, harus sama, semuanya harus sama ya, nggak boleh yang namanya antara akte dengan ijazah itu berbeda tahun atau berbeda tanggal atau berbeda nama, nggak bisa diproses, harus satu. Oke. Dan bagaimana Mbak caranya? Ya harus diganti, kalian harus ngurus lagi yang harus sama seperti itu. Kalian bisa pasrah sama sponsor teman-teman, misalkan kalian nggak mau yang namanya ribet-ribet kayak gitu. Misalkan ya buat kalian yang saat ini mungkin Mbak saya kepengen nih yang namanya kerja ke Singapura tapi ijazah saya cuma lulusan SD, bagaimana? Kalian pasrah sama sponsor, insya Allah akan diusahakan, insya Allah akan dibantu sama pihak sponsor. Karena apa teman-teman? Cuma sponsor yang bisa membantu kita ya. Misalkan kalian punya keluhan apa aja itu kalian cari sponsor saja ya. Misalkan Pak saya kepengen nih yang namanya kerja ke Singapura ya, tapi di sini saya punya keluhan apa, ijazah saya hilang nih bagaimana? Nanti akan diusahakan oleh sponsor kalian. Pinter, pokoknya yang namanya sponsor tuh pinter banget. Yang penting kalian niat ya, kepengen kerja ke Singapura tuh benar-benar harus niat. Kalau nggak niat, kalau kalian tuh niatnya cuma separuh-separuh, nanti yang ada setelah finish potongan teman-teman ya, itu banyak banget kerja bakti, cuman kerja bakti. Setelah finish potongan pada minta pulang, setelah finish potongan pada minta pulang. Kadang di sini banyak sekali yang 3 bulan 4 bulan balik lagi ke agent, katanya merasa nggak cocok dengan majikan lah, merasa berat pekerjaannya lah, merasa ada aja kayak gitu ya. Namanya pemula ya, belum terbiasa atau belum yang namanya pernah terjun ke dunia
kerja ke Singapura ya seperti ini, pasti ada aja ngeluh aja, bawaannya tuh ngeluh aja kayak gitu. Tapi yang di sini sudah lama ya, itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan nggak kaget kayak gitu. Misalkan di sini ya banyak sekali tuh majikan yang pada ngomong, suka tuh ngomongnya asal ngeceplos aja nih teman-teman ya. Kamu nggak bisa kerja ya? Kamu nggak melihat ya? Jangan dimasukkan ke hati teman-teman ya. Majikan di sini memang seperti itu ya, biasa, hal seperti itu biasa. Nanti sebentar lagi majikan sudah ngajak kita ngobrol ya. Kadang kita aja yang suka baperan, kita aja yang sensitif hatinya, terus akhirnya kita sakit hati, akhirnya kita timbul rasa kecewa, akhirnya terus berlarut-larut, terus mikir sampai seperti ini, ya Allah majikanku kok seperti ini ya. Padahal itu memang sudah kebiasaannya ya. Orang kalau sudah kebiasaannya seperti itu nggak bisa dirubah teman-teman ya. Kita aja yang harus bisa mengikutinya kayak gitu. Memang di sini tuh sifat majikan nggak ada yang sama. Ada yang bisa menghargai kita, ada majikan itu yang suka ngomongnya itu asal ngeceplos saja, ada juga yang baik, tapi ada juga yang don't care sama kita. Banyak, pokoknya bermacam-macam, tinggal kitanya aja ya. Kitanya aja tinggal, oh majikan saya ternyata orangnya seperti ini, oh majikan saya ternyata orangnya seperti ini. Ya kita memang harus bisa yang namanya, oh ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu loh teman-teman. Memang nggak gampang kita di sini bekerja di luar negeri, jauh dari siapapun. Kita di sini nggak punya siapa-siapa ya. Kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua ya. Yang sudah menikah sudah pasti jauh dari suaminya, jauh dari anaknya. Dan kita di sini memang harus berpikir sendiri, harus menjadi orang yang mandiri, benar-benar harus bisa mengatur waktu dalam bekerja juga. Memang nggak gampang ya. Semua pekerjaan yang ada di rumah majikan kita harus bisa menghandlenya, dan kita harus pinter-pinter menata waktu. Oh ini waktunya ini sekarang, ini sedang waktunya sekarang. Misalkan ya saya kasih contoh, pagi harus kerja nyapu ngepel dulu. Biasanya teman-teman ya, buat yang masih pemula nih biasanya sering dikasih tahu sama majikannya dulu. Biasanya didudukkan terus ngobrol dulu. Biasanya juga ada yang dikasih jadwal, tapi biasanya cuman dikasih omongan saja lewat lesan ya. Oh besok pagi kamu jadwalnya begini 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 kayak gitu. Terus nanti sore kamu jadwalnya begini begini begini. Tapi ada juga yang dituliskan di dalam sebuah buku. Jadi mempermudah kita untuk hafalan kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau diomongkan kita kan juga lupa ya. Namanya aja orang, banyak pikiran. Kita bukan hanya mikir tentang pekerjaan saja. Kadang kita masih terbawa dengan rasa kangen dengan keluarga. Kita mikir keluarga, kita mikir anak, kita mikir orang tua. Kayak gitu bisa menghilangkan, bisa membuat kita menjadi orang yang lupa. Ya namanya orang teman-teman. Saya di sini juga nggak bisa yang namanya orang itu punya pengingatan yang kuat. Ada juga orang itu pengingatannya ya bisa dibilang pas-pasan, kadang lemah, kadang sudah dibilangin berkali-kali sama majikan masih aja lupa kayak gitu ya. Yang namanya manusia ya teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semua nanti misalkan ya, kalian yang baru pertama kali datang ke rumah majikan, kalian nggak perlu khawatir. Pasti majikan kalian bakalan ngasih jadwal atau mungkin lewat omongan saja bahwasanya oh besok kamu harus mengerjakan ini. Biasanya kalau soal masak-memasak itu pasti dikasih tahu ya teman-teman. Jadi di sini nggak perlu khawatir. Oke, misalkan Mbak, saya nggak bisa masak tuh bagaimana? Nggak apa-apa ya, semua nanti bakalan dikasih tahu oleh majikan. Nggak mungkin kita akan dilepaskan begitu saja, nggak mungkin. Semuanya akan diajarkan oleh majikan ya. Jadi di sini buat kalian semuanya yang mungkin kalian saat ini merasa dilema ya, di Indonesia hidup seperti ini susah, nggak ada perubahan, kepengenlah yang namanya mengadu nasib kerja ke luar negeri. Siapa tahu nanti aku bisa sukses seperti itu loh. Tetanggaku kerja di luar negeri, rumahnya cantik, sekarang bisa beli mobil, bisa beli sawah. Wah, aku juga kepengen lah seperti itu. Terus akhirnya
masuklah ke PT, daftar ya. Terus akhirnya kalian dari situ belajar bahasa, belajar tata cara kerja di Singapura seperti apa. Kalian harus training di situ teman-teman ya. Di sini saya menyarankan buat kalian semua lebih baik masuk ke PT ya. Di sana kalian nggak bakalan rugi ya. Harus menimba ilmu, nggak ada ruginya teman-teman ya. Menimba ilmu apa Mbak? Bahasa. Bahasa sangatlah penting untuk kita semua. Karena di Singapura ini nggak semua orang bisa bahasa Melayu, nggak semua orang bisa ngomong Melayu ya. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting, yang paling utama. Minimal kalian paham lah, misalkan majikan kalian ngomong apa, kalian harus paham, itu aja. Nggak harus pinter, nggak harus ngerti 100% harus enggak. Yang penting kalian paham saja. Jadi dari sini misalkan majikan kalian tuh ngajak ngomong, itu majikan kalian nggak bakalan timbul rasa ya Allah kok pembantuku dijak ngomong nggak nyambung kayak gitu, otomatis kan majikan merasa kecewa. Tapi misalkan kalian sudah masuk PT dan di sana kalian menimba ilmu, kalian belajar bahasa Inggris, insya Allah meskipun sedikit kalian itu ngerti. Kalian akan paham kalau diajak ngomong oleh majikan ya. Di sana kalian juga akan diajarkan gimana cara gosok baju, cara masak, cara menata tempat tidur dan lain sebagainya ya. Pokoknya sudah lengkap banget kalau kalian mau masuk ke PT. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Semoga bisa memotivasi buat kalian semuanya dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support. Saya memberikan doa yang terbaik buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Kalian bisa betah nyaman ya, kalian bisa finish kontrak, bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.